Halo, perkenalkan saya Yuda dari Ilmu Ekonomi 2019. Di sini saya akan membawakan acara yang luar biasa. Tapi di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya yaitu Devita. Halo, nama saya Devita dari Ilmu Ekonomi 2018. Nah, kita berdua di sini akan membawakan acara ini. Kenapa sih Dep kita perlu ngadain acara ini? Nah, gini Yud, kadang kan kita sebagai mahasiswa sering merasa jenuh di tengah perkuliahan, kemudian demot, kemudian kadang juga kita sudah di tengah perjalanan kuliah nih, tapi merasa tidak sesuai dengan passion kita. Jadi kita mengadakan acara inspirasi. Ingin memberikan positive vibe buat kalian semua melalui acara yang memotivasi yaitu inspirasi. Nah, inspirasi kali ini kita sudah kedatangan seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan dosen ilmu ekonomi. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Langsung saja sambut Ibu Sri Adiningsih. Selamat datang Ibu, bagaimana kabarnya? Ya, kurang baik tentu saja karena kita di tengah pandemi ya, tapi saya pada saat ini meskipun working from home online sehat dan ya senanglah bisa berjumpa dengan kalian pada saat ini untuk mendiskusikan tentunya berbagai permasalahan yang bagi mahasiswa. Kalian kan anak-anak muda seumur anak saya, lebih muda dari umur anak saya, yang tentunya memiliki keingintahuan yang besar dan mudah-mudahan meskipun sekarang kalian pas kuliah ini ada pandemi ya dan kondisi ekonomi juga kurang baik, belajar dari rumah. Mudah-mudahan kalian masih punya semangat. Ini yang membuat saya senang sekali diminta untuk bicara diinspirasi bersama kalian agar bisa membuat mahasiswa yang kalian ini kan spesial sekali itu tetap punya semangat untuk belajar dan untuk maju. Alhamdulillah semua ya Bu ya, semoga kita semua diberikan kesehatan. Terima kasih juga Bu sudah meluangkan waktunya untuk acara inspirasi kali ini. Ya, ngomongin soal perkuliahan nih Bu, terkadang kan kita bingung nih memilih jurusan saat kita masih SMA. Karena pengalaman saya sendiri sewaktu SMA, saya sempat kebingungan untuk memilih jurusan dan bahkan saya sendiri tuh sering banget nih gonta-ganti jurusan. Nah, kalau Ibu sendiri dahulu seperti saya yang sering banget gonta-ganti jurusan atau memang sudah mantap dari awal itu, oh saya kayaknya pilih ilmu ekonomi deh gitu. Gimana ya Bu alasannya? Ya Mbak Devita dan juga Mas Yuda, ini mungkin saya ini agak khusus ya kasusnya. Begini ceritanya, mengapa saya memilih ekonomi? Saya itu punya seorang kakek. Kakek saya itu dulu adalah veteran perang dan saya adalah salah satu cucunya yang sering diajak omong-omong, diskusi oleh almarhum kakek saya ya. Beliau itu meskipun ikut berperang, ikut membela bangsa dan negara, tapi pada waktu tentara itu antara tetap menjadi tentara Indonesia atau mandiri, hidup mandiri mencari uang sendiri. Beliau mengatakan begini, negara nggak punya uang, jadi kakek lebih baik mencari uang sendiri, ya, biar membangun. Dan ini obsesi beliau. Beliau pengen sekali Indonesia itu maju sejahtera, ya. Dan oleh karena itulah sebenarnya anak-anak beliau itu pada waktu itu kan ada SMEA ya, sekolah menengah ekonomi pertama, sekolah menengah ekonomi atas, semuanya diminta sekolah di sana. Karena keinginan anak-anaknya itu belajar ekonomi, tapi nampaknya ya mereka pada sekolah di SMEP dan SMEA, tapi tidak ada yang sampai kuliah. Nah, beliau itu ke saya itu sejak awal mewanti-wanti, kamu belajar ekonomi ya, dan nanti pada masa yang akan datang ikutlah di dalam membangun bangsa dan negara ini agar supaya Indonesia itu bisa maju sejahtera dan adil. Sehingga inspirasi saya mengapa saya mengambil jurusan
ilmu ekonomi dan studi pembangunan ya pada saat itu. Sejak awal saya itu, oleh kakek saya adalah memang membuat saya punya semangat untuk belajar ekonomi. Dan dari awal, meskipun pada saat itu kan pilihan jurusan adalah tahun kedua masuk, kita diterima di Fakultas Ekonomi UGM. Setelah itu memilih jurusan. Nah, itu kan pada saat saya masih mahasiswa, biasanya yang top pilihannya banyak itu akuntansi. Kedua, manajemen, ilmu ekonomi dan studi pembangunan itu nggak banyak yang milih. Bahkan jobnya saat itu adalah jurusan sisa penjurusan, ya, sehingga memang bisa dijuruskan kemana-mana masuk ke sana. Nah, memang di jurusan IESP saat itu ya, itu adalah ada dua kelompok. Yang satu tidak bisa dijuruskan kemana-mana, ada kemudian masuk ke IESP, tapi ada orang-orang yang seperti saya, adalah sejak awal pengen belajar ekonomi, dan ya meskipun nilai saya bagus, tapi saya tetap ingin belajar ekonomi sejak awal, bukan karena sisa penjurusan loh ya, tapi karena tadi diinspirasi oleh kakek saya almarhum, belajar ekonomi dan berkontribusi kapasitas yang kita miliki untuk membangun bangsa dan negara, khususnya membangun ekonomi supaya Indonesia yang pada waktu merdeka miskin dan juga ketertinggal sekali, supaya lebih maju dan sejahtera adil. Jadi itu yang membuat saya sejak awal memang saya harus masuk Fakultas Ekonomi. Jadi karena terinspirasi dari kakeknya ibu sendiri, gitu, karena ingin memajukan kesejahteraan Indonesia ke depannya gitu. Iya, begitu. Jadi memang inspirasi kakek saya yang kemudian membuat saya pada waktu lulus SMA sebenarnya saya juga diterima di kedokteran ya, tapi kemudian kakek saya itu membuat saya punya semangat untuk belajar ekonomi, dan waktu di Fakultas Ekonomi juga saya memang sejak awal ingin mengambil jurusan ataupun departemen ilmu ekonomi dan studi pembangunan. Sehingga menarik ya, karena memang sejak awal saya akan ke sana. Kalau boleh tahu nih Bu, waktu kuliah dulu itu Ibu lebih fokus ke akademik atau organisasi ya Bu? Saya itu aktivis kampus. Saya akademik juga ya. Sebagai mahasiswa pertama akademik dulu ya. Nilai saya cukup bagus-bagus loh ya. Dan meskipun kemudian karena banyak aktivitas ya, baik akademik ataupun organisasi ya, membuat nilainya nggak bisa bagus banget, kemudian IP-nya tinggi banget gitulah. Tapi tinggi lah ya, nggak kalah lah kalau dengan IP-nya. Seingat saya sih IP-nya di atas 3,5 ya. Wow. Seingat saya 3,5. Begini yang ingin saya sampaikan. Saya itu juga menjadi asisten dosen dan juga asisten penelitian. Saya mahasiswa sudah bisa cari uang loh, karena waktu itu kita jadi asisten dosen di ekonomi dan di swasta itu lumayan dapat uang, untuk hidup saja bisa lah ya. Dan asisten penelitian sehingga cukup sibuk ya. Tapi jangan lupa saya juga aktif di organisasi. Saya aktif Himespa, saya pernah jadi ketua juga pada waktu itu, dan juga sekretaris umum Senat Fakultas Ekonomi. Saya juga banyak aktif di organisasi mahasiswa GMNI, aktif ke drum band UGM, kemudian juga ya di drum band lah. Ikut itu Blencong Kencono, kadang-kadang itu gamelan, nggak tahu masih ada apa enggak. Sehingga banyak aktivitas yang saya lakukan pada waktu saya mahasiswa. Sehingga sibuk sekali lah pada saat itu ya, karena ya menjadi asisten pengajar, asisten penelitian, juga kemudian
Sekretaris Umum Senat, Fakultas Ekonomi, Ketua Himespa, drum band, dan lain-lainnya. Wah, keren banget ya Ibu bisa ikut di fokus di akademik dan organisasi. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, cara membaginya antara akademik dan organisasi itu bagaimana ya Bu? Ya, tentu saja untuk memiliki aktivitas seperti itu komitmennya harus tinggi. Karena saya juga tidak ingin nilai saya jeblok. Karena biasanya kan kalau orang pada saat itu ya saya nggak tahu saat ini ya, biasanya aktivis kampus itu nilainya buruk-buruk lah. Oh saya enggak, saya tetap IP-nya antara 3 dan 4 gitulah ya, tetap tinggi. Kemudian ya begini, saya itu seperti belajar itu pagi hari itu membaca loh kalau akan kuliah, karena biasanya kemudian setelah itu pagi akan kuliah itu sudah dicatat apa aja yang harus dilakukan, misalkan menjawab surat ya, karena sekretaris umum senat kan ada rapat, kemudian perlu latihan apa, ketemu siapa. Saya waktu mahasiswa saja itu tiap hari saya itu cukup padat gitu loh ya. Terus kemudian juga deadline seperti penelitian, ngajar di mana, kemudian rapat apa, nggak kalah dengan pada waktu kerja ya. Sehingga memang pertama mesti tertib ya dengan jadwal agenda kita. Tapi kalau kalian mahasiswa di saran saya tetap prioritas kalau akan ujian terus ada assignment itu saya berikan sebagai prioritas agar supaya nilainya tidak jeblok, sehingga saya pada waktu lulus nilainya tetap baik, bagus ya, tapi saya juga banyak pengalaman yang luar biasa, memberikan, membuat kehidupan saya sebagai mahasiswa itu menarik sekali karena punya banyak pengalaman, bahkan juga drum band sempat ke Bali ya, kemudian juga waktu itu Himespa kita ikut dalam pertemuan Himespa se-Indonesia di Bandung ya. Oh. Iya, ada itu Himespa di Bandung begitu ya, drum band ke Bali dan ya berbagai kegiatan khusus, kalau camping mahasiswa baru itu biasalah ya, bahkan karena saya sekretaris umum senat, mahasiswa baru kan camping, ingat saya kali kuning ya. Kemudian karena saya tidak ikut kuliah satu mata kuliah, dosennya itu beliau marah sehingga saya bahkan ujian literam nggak boleh ikut. Sehingga nilai ujian akhir saya dibagi 2. Aduh, itu adalah yang berat sekali, padahal sudah pakai surat dan mohon izin karena sebagai sekretaris umum senat harus menjadi panitia di dalam penerimaan mahasiswa baru ya, terkait dengan kegiatan penerimaan mahasiswa baru camping, tapi itu saya pernah kena penalti ya, jadi itulah kalian yang harus hati-hati karena tentu saja konsekuensinya tidak mudah bagi mahasiswa dan tentunya bagi saya pada saat itu, tapi menarik sekali lah, saya menikmati sekali masa-masa kehidupan saya sebagai mahasiswa di ekonomi UGM dulu di gedung pusat. Di gedung pusat, lantai 3, lantai 2. Iya, sehingga kita familiar dan kalau jalan-jalan dan belajar, makan-makan ya di gedung pusat itu. Oh, baik Ibu, berarti kalau misalnya kan sekarang udah banyak ini kayak mahasiswa yang sekarang itu aktif di keduanya akademik dan organisasi. Berarti kayak kita harus memiliki komitmen tinggi ya Bu ya buat agar semuanya itu tercapai maksimal, tertib dengan jadwal yang sudah kita agendakan. Nah, Bu, di ilmu ekonomi yang saat ini, di semester atas kita itu diminta untuk memilih konsentrasi yang sesuai dengan passion kita. Kalau Ibu sendiri waktu kuliah dulu memilih konsentrasi apa ya? Dan kenapa Ibu memilih konsentrasi tersebut? Begini, pada waktu di S1, saya ini kan asisten penelitian di
Pusat Penelitian Pembangunan Regional UGM, sehingga saya memang banyak berkaitan dengan ekonomi regional, sehingga konsentrasi saya dan juga skripsi saya itu tentang ekonomi regional, ya, pengembangan daerah Karisidenan Surakarta. Mengapa? Karena pada saat itu adalah ilmu baru ekonomi regional itu, dan pembangunan ekonomi daerah menurut saya menarik dan penting sekali karena Indonesia ini kan terdiri dari daerah-daerah, sehingga tentunya sangat penting bahwa kita juga memahami dengan baik pembangunan ekonomi regional. Apalagi memang kan ilmunya baru, sehingga yang paham dengan pembangunan ekonomi regional itu pada saat itu tidak banyak. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, setelah Ibu menyelesaikan perkuliahan jenjang S1, apakah Ibu langsung mengambil S2 atau bagaimana ya Bu? Misalkan ada kegiatan lain selain itu? Saya setelah lulus S1 itu ya mendaftar menjadi dosen di FEB UGM, ya, dan tentu saja tadi saya ceritakan kan keinginan saya adalah belajar ilmu ekonomi setinggi mungkin, hingga pada saat itu saya berpikir kalau ingin belajar ekonomi S2, S3 mesti menjadi dosen gitu ya. Ya, karena pada saat itu pilihan beasiswa tidak seperti sekarang ini yang banyak sekali ya. Ya, betul. Saya menjadi dosen, ya, belajar, mendaftar untuk melamar dosen, dan nggak mudah saat itu karena dosen di ekonomi saat itu nggak banyak gitu ya, sehingga harus punya komitmen untuk katakanlah tidak meninggalkan pekerjaannya, tidak kemudian nanti pindah ke kota lain ya, dan ya karena saat itu dosen perempuan di ekonomi nggak banyak, dan oleh karena itulah pada waktu saya sudah mendaftar karena ada keinginan untuk belajar, kemudian ya di UGM itu ada tuh saat itu ya sarana bagi dosen-dosen untuk belajar bahasa Inggris. Tiap hari itu, tiap pagi sampai jam 9 dengan dosen lainnya di seluruh UGM gitu, belajar bahasa Inggris sampai berapa ya, tahun 85 sampai dengan 87, 2 tahunan ya, untuk kemudian kursus TOEFL, kemudian belajar S2. Perlu pembelajaran yang cukup lama. Tadi kan Ibu bilang nih terdapat struggle untuk memperoleh beasiswa pada saat itu untuk S2. Nah, bagaimana cara Ibu mengatasi atau memecahkan masalah tersebut? Pada saat itu kalau kita dosen itu beasiswa lumayan banyak, karena kan beasiswa yang tersedia adalah agar supaya ya, yang ada itu waktu itu Musia, seingat saya ya, itu adalah pinjaman dari Bank Dunia untuk pengembangan SDM kampus-kampus di Indonesia ya, dan pada saat itu saya dapat dana dari Musia, sehingga setelah lolos, kemudian mendaftar, dapat sekolahan di Amerika, kemudian berangkat ya dengan dana Musia yang seingat saya adalah dana dari pinjaman Bank Dunia untuk pengembangan SDM perguruan tinggi di Indonesia. Dan saya 1,5 tahun lah ya di Amerika, di University of Illinois, untuk belajar master dalam ekonomi applied economic MSPI ya, Magister Economica and Policies di Urbana-Champaign University of Illinois. Kalau boleh tahu Ibu, setelah menempuh pendidikan S2 di Amerika, itu Ibu melanjutkan studi lagi S3 atau memulai karirnya menjadi lagi ya Bu?
Pada saat itu saya sudah menikah sih Mas, dan kemudian karena juga umur, ya kita ingin punya anak dulu sehingga saya pulang. Punya anak dulu ya, tapi dengan cita-cita akan kembali untuk mengambil S3 gitu. Sehingga tahun 87 saya berangkat kuliah, 89 saya pulang, kemudian saya punya anak satu. Nah, setelah itu tahun 92 itu saya berangkat lagi ke universitas yang sama, University of Illinois at Urbana-Champaign, sampai tahun 96 lulus S3 dan kemudian balik lagi ke UGM. Oh, jadi gitu ya. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat Ibu dari FEB UGM, Ibu pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, kemudian menjadi tim penasehat dan tenaga ahli penanganan isu pertanian di Forum Organisasi Perdagangan Dunia, kemudian ada Supervisory Board Indonesian Economic Association, dan ikut menjadi tim penyusun GBHN. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu yang luar biasa yang tadi saya sebutkan, menurut Ibu, mana yang paling mengesankan bagi Ibu sendiri? Saya kira begini, masing-masing assignment ataupun tugas itu ada plus minusnya. Maksudnya semuanya ada sisi menariknya, ya. Tidak sama lah ya. Misalkan awal-awal saya itu setelah S3, saya bahkan kan juga aktif di UGM, pernah pengelola program studi magister dan doktor ekonomi UGM ya, dan juga di UGM saya kan juga aktif di ketua pusat studi Asia Pasifik ataupun juga direktur P2EB ya, ekonomika UGM. Semuanya ada menariknya menurut, dan kalau kita mau dan juga dengan serius ya, dengan baik, kita akan bisa melihat bahwa kita makin berkembang, banyak yang kita kontribusikan tentu saja, tapi juga banyak yang kita pelajari. Tapi selain di kampus, tentu saja tadi disampaikan berbagai pengalaman di luar kampus. Saya pernah kantor bahkan di Senayan 2 kali, pernah sebagai tim PAH 1 MPR, anggota pada waktu itu tim ahli PAH 1 MPR waktu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Saya pernah di sana. Kemudian juga kedua saya pernah ngantor juga di Senayan menjadi sekretaris Komisi Konstitusi. Ini semuanya kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2 kali ya. Jadi saya pernah ngantor di sana. Kemudian juga kalau ditanya mengenai dalam kontribusi di Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional, waktu itu saya sebagai sering diundang sebagai tim ahli di dalam dalam diskusi-diskusi penyusunan GBHN pada saat itu. Nah, itu yang membuat saya belajar bagaimana tahu dan menyusun GBHN Indonesia. Luar biasa menurut saya, itu kan sesuatu yang baru ya, karena memang menyusun pelita ya pada saat itu kan think-tanknya di sana, dan saya senang sekali bisa belajar dan mengerti bagaimana mekanisme penyusunannya waktu itu. Kemudian juga yang menarik, itu juga saya pernah di Bank Danamon sebagai komisaris independen di Bank. Itu juga pengalaman menarik karena di perbankan saya kan juga mengajar akhir-akhir ya, ini kan juga banyak di bank dan lembaga keuangan. Itu cukup menarik karena biasanya kalau kita biasa pegawai negeri, dosen, ini kan punya pengalaman di swasta kan menarik sekali ya. Kemudian yang juga tak kalah menariknya itu pernah menjadi
anggota Badan Supervisi Bank Indonesia, ya, mensupervisi, mengawasi Bank Indonesia. Dalam hal ini kita membantu DPR di dalam melakukan pengawasan pada Bank Indonesia. Dan ya tentu saja tiap assignment, setiap penugasan seperti itu adalah plus minusnya, dan juga ada mana yang boleh do dan don't, dan apa yang diekspektasikan kita lakukan. Dan tentu saja yang baru saja saya selesaikan dulu itu kan adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden 2015 sampai 2019. Wah, itu yang tentunya berbeda ya. Kalau di BSBI kantornya di Bank Indonesia, kalau di Wantimpres kantornya di Istana, ya, Merdeka Utara. Dan ya itu tentu saja pengalaman luar biasa bisa berkantor di sana, menjalankan fungsi amanah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Dan menurut saya merasa terhormat sekali diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Wantimpres pada saat itu. Dan banyak sekali tentu saja pengalaman yang luar biasa di orang Jogja, dan mungkin perempuan pertama ya saya Ketua Wantimpres di situ. Iya, belum pernah ada perempuan ya. Dan ya saya cukup muda karena anggota Wantimpres saya itu ada yang umurnya 80, 75. Pengalamannya luar biasa, luar biasa. Pak Sidarto itu pernah menjadi Ketua MPR, kemudian juga ada Pak Agung Gumelar, sudah menteri beberapa jabatan ya. Ada Pak Suharto Monoarfa yang sekarang Menteri Bappenas, kemudian ada Pak Jandarmadi, Pak Rusdi Kirana yang bosnya Lion Group, ada Pak Malik Fajar, Profesor Malik Fajar itu juga menteri beberapa, pernah Menko, pernah Menteri Agama, Menteri Pendidikan. Aduh, pokoknya luar biasa kita. Dan ya menarik sekali karena selain tentunya berkontribusi, tapi saya juga banyak belajar dan juga banyak didukung oleh tim saya yang luar biasa. Beliau-beliau itu memiliki wisdom yang bagi saya itu adalah menambah, memperkuat saya di dalam kemudian memahami dan juga punya kemampuan untuk menganalisis dan juga menyampaikan pandangan kita, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sehingga sampai akhir jabatan kita. Nah, tadi kan yang paling menarik kayaknya nih sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Bu proses pencapaian kesananya sampai Ibu bisa menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden? Ya, saya kira beginilah ya, kepercayaan itu ya diberikan pada saya, itu kehormatan bagi saya, dan tentu saja saya juga hormat luar biasa karena itu adalah jabatan penting dan juga tentunya bagi Indonesia, terutama 5 tahun pertama masa pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak JK ya, itu kan juga dengan visi misi di mana saya juga ikut membantu di dalam penyusunan visi misi karena sebagai ahli di situ ya. Dan ya kemudian tentunya sangat penting sekali agar supaya pemerintah itu bisa memenuhi ya, melaksanakan visi misi yang menjadi janjinya, yang pada akhirnya kan itu diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan 5 tahun atau kemudian sekarang menjadi RPJMN, rencana jangka menengah ya. Kalau dulu kan Repelita, sekarang rencana pembangunan jangka menengah ya 2015-2019 ya, masa pertama Pak Jokowi JK. Dan ya sebagai
Ketua One Team Press ya, dipercaya sebagai Ketua One Team Press saat itu tentunya mandatnya ya salah satunya adalah membantu Presiden di dalam memenuhi ataupun mencapai rencana kerja ya yang memang sudah disusun oleh Bappenas. Wah, menarik sekali ya, Bu. Semoga dapat menginspirasi semua teman-teman, terutama buat teman-teman perempuan untuk menjadi lebih optimis lagi di masa yang akan mendatang. Berdasarkan pengalaman Ibu yang sangat menarik dan luar biasa itu, ngobrol-ngobrol nih, Bu, tentang profesi, menurut Ibu peluang lulusan ilmu ekonomi di dunia kerja itu seperti apa sih, Bu? Saya kira begini, bahwa tergantung pada kita masing-masing ya. Karena misalkan ya, nah ini mungkin juga pengalaman tiap orang tidak sama. Kalau menurut saya bahwa memang pada saat saya lulus itu dibandingkan kebutuhan akuntan, manajemen itu ISP lebih sedikit ya. Karena pada saat itu bahkan kalau akuntan itu ada ataupun mendapat tunjangan kelangkaan kalau bekerja. Bayangkan ada tunjangan kelangkaan. Ya. Dan karena kita kan ilmu ekonomi dan studi pembangunan sehingga biasanya yang memerlukan ataupun lapangan pekerjaan adalah pemerintah termasuk Bank Indonesia, kemudian dosen, pemuda ya. Biasanya seperti itu. Tapi kan sekarang sudah berbeda ya, karena bukan ISP tapi ilmu ekonomi, economics ya, sehingga karena economics dan juga kan sebenarnya juga bukan hanya ekonomi tapi juga ekonomi dan bisnis ya, terbuka luas sekarang kesempatan yang bisa kalian raih karena seperti tadi saya sampaikan ada perubahan dari ISP menjadi IE. Bahkan sekarang ini kalau kita cermati ya, selain yang tadi ya tetap pasti dosen, pemuda, pemerintah pusat, kantor-kantor instansi pemerintah, bank, ya bahkan sekarang juga dunia usaha itu bisa dimasuki karena ilmu ekonomik itu kan juga diperlukan oleh kita bicara bukan saja lembaga internasional, Bank Dunia, ASEAN Sekretariat, ILO, dan lain-lainnya itu pasti terbuka luas ya, termasuk juga dunia usaha, karena kan kita bicara ekonomi sekarang itu kan cukup terbuka, dan juga kemudian bahkan dengan digitalisasi ini kan pengolahan data analitik itu kan kalau orang ataupun mahasiswa ekonomi itu biasanya kuat karena statistik, matematika, ekonometri, dan juga metodologi penelitian, termasuk analisa data kuantitatif itu kan ada gitu ya. Sekarang kan data analitik itu kan luar biasa berkembangnya, sehingga sebenarnya kalau belajar ilmu ekonomi itu sudah tidak lagi lapangan kerjanya terbatas, ada yang terkait dengan pemerintah ataupun LSM ataupun juga Pemda, tapi juga dunia usaha, termasuk international institution, termasuk juga lembaga-lembaga yang internasional ataupun domestik yang ada pada saat ini, dan tentunya perbankan yaitu semuanya memerlukan, karena bahkan juga pasar modal mereka kan perlu juga bukan hanya riset tapi juga di dalam mereka membuat keputusan bisnis itu kan support data. Tadi saya sampaikan data analitik ataupun data terkait dengan data mining ataupun juga mengolah data itu sekarang kan sangat penting, dan biasanya kalau lulusan ekonomi itu punya kemampuan lebih baik untuk melakukan itu. Baik Ibu, berarti kita harus ya istilahnya kayak mendalami data analitik gitu ya Bu.
buat ini Bu, kira-kira ada tips gitu nggak Bu buat agar lulusan ekonomi itu bisa survive untuk kedepannya? Ya, saya kira begini. Pertama, jangan kadang-kadang kita berpikir sudah belajar semuanya sudah selesai, enggak lah ya. Belajar itu tentu saja sebagai necessary condition. Tapi setelah belajar lulus, tapi juga pada waktu belajar itu jangan hanya mengejar untuk lulus, pasti itu penting, nilai bagus penting ya. Tapi juga tadi, karena soft skill itu juga penting. Soft skill itu diantaranya dengan banyak aktivitas ya, termasuk menjadi asisten penelitian ataupun asisten dosen, grader, termasuk juga organisasi, karena itu juga melatih kita untuk berinteraksi, belajar, dan juga bisa memahami dengan lebih baik kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, itu sangat penting ya, paling tidak aktif lah ya, dan ikut juga beberapa aktivitas kegiatan kampus, termasuk kalau ada dosen tamu ataupun seminar ataupun workshop ataupun pelatihan, aktif lah ya, karena sekarang kan memang ya tidak semuanya menurut saya bisa diberikan oleh mata kuliah yang ada, tapi kan banyak yang lain-lainnya untuk menambah tadi ya soft skill dan plus kemampuan-kemampuan aplikasi yang bisa diperoleh dengan belajar sendiri ataupun kursus, termasuk tadi data analitik ya. Kalau saya tidak tahu ya apakah ekonometri, statistik itu sudah sedemikian jauhnya sampai ke analisa data seperti yang digunakan di dalam digitalisasi sekarang ini ya. Tapi kan sekarang juga kalian kalau belajar seperti itu bahkan online gratis ada kan, dan bahkan juga bisa dapat sertifikat, termasuk mengambil kursus-kursus yang diperlukan agar supaya bisa memanfaatkan berbagai program bukan hanya yang terkait dengan ekonometri, tapi memanfaatkan PowerPoint ataupun memanfaatkan secara maksimal Excel dan lain-lainnya dengan baik. Itu penting, karena kan di kampus secara khusus pelajaran seperti itu kan ya enggak ada kan. Tapi kan kalian bisa belajar. Saya ingat dulu waktu saya kuliah S1 saya ngambil kursus pada awal-awal itu tahun 80-an itu kan komputer itu masih sebesar satu ruangan itu. Sehingga kita pakai kartu plong istilahnya, punch itu ya. Dan saya ngambil kursus itu adalah kursus program orang basic, kemudian apalagi ya basic sama masih lupa ya, sudah lama banget karena ya, sehingga ngerti lah paling tidak sekarang kalau bicara mengenai programming yang simple lah ya, tapi mengerti logika pemanfaatan berpikirnya ya, sehingga nanti kalau misalkan ada apa-apa itu benar-benar tidak blank gitu ya, logika berpikirnya misalkan masuk yes or no, kemudian atau nanti and apa dilanjutkan dan sebagainya ya, itu kan sebuah pembelajaran yang pada saat itu saja saya sudah mengambil ya di Puskom saat itu ya, dekat Gelanggang itu, sehingga senang sekali bisa ngerti bagaimana membuat programming komputer dengan basic Fortran dan ya melatih kita. Jadi saran saya adalah kalian juga mumpung masih muda, selain belajar di kampus, belajar soft skill juga keahlian-keahlian ya yang memang diperlukan, karena masing-masing dari kalian kan keinginannya tidak sama. Ada yang ingin jadi dosen, ada yang ingin jadi setelah lulus mungkin juga pengusaha, atau ada yang ingin menjadi data scientist ya di bidang ekonomi ya, atau ada yang ingin kerja di Bank Indonesia atau OJK ya, itu tentu saja kebutuhan
skillnya tidak sama satu dengan yang lainnya, dan oleh karena itulah kalau kalian sudah ngerti mau kemana, ya, pengen apa, itu kemudian dilengkapi ya, selain kuliah mengambil sejak awal harus jelas itu apa yang akan diambil, termasuk mata kuliahnya, konsentrasinya, supaya efisien, karena kalau salah, wah nanti setengah mati di belakangan ya. Kemudian juga kursus-kursusnya yang diperlukan apa. Ya, kalau saya dulu ya selain bahasa Inggris, komputer ya, kemudian juga tentu saja tadi ya soft skill, tapi basicnya yang penting pada saat itu adalah bahasa Inggris dan komputer. Nah, jadi tadi kan rangkumannya tips dari Ibu ada agar kita mahasiswa ilmu ekonomi agar dapat survive itu yang pertama selain akademik kita harus mengasah soft skill kita. Ya, yang kemudian selain itu kita juga harus mengasah kemampuan seperti aplikasi-aplikasi yang terkait dengan ilmu ekonomi gitu ya Bu ya. Nah, terakhir nih Bu, ada pesan nggak sih Bu yang ingin Ibu sampaikan untuk mahasiswa ilmu ekonomi agar tetap bersemangat menjalani kuliah, karena saat ini kan kuliahnya secara daring dan agar mereka dapat menempuh kerja atau prospek kerja yang mereka inginkan. Mumpung sekarang ini daring, ini kan akan menjadi cerita once in a lifetime, mungkin 100 kali kejadian seperti ini, sehingga ya tentu saja ada enak nggak enaknya, pasti kan ya offline. Tapi ambil saja sisi positifnya dari kalian kuliah online ini. Pertama, efisien waktu. Artinya kan kalian kalau mau kuliah nggak harus bebenah ya, sehingga bangun tidur aja kan bisa langsung ikut kuliah. Tapi artinya waktu kalian banyak ya, waktu kalian banyak sehingga selain belajar ya tentu saja sebagai mahasiswa belajar sebagai standar mahasiswa online dan offline jangan berbeda, tetap standarnya sama ya, itu sama ya, termasuk tadi bahwa kalian belajar akademik dan soft skill itu juga sama lah ya. Juga bisa kan dengan online seperti ini kalian juga HIMISPA masih aktif kan. Kemudian juga rekrutmen dosen, grader ataupun asisten penelitian masih ada kan. Jadi itu tetaplah ya. Jangan kemudian karena online diturunkan standarnya. Janganlah ya, standarnya sama. Tapi satu hal yang positif yang saya lihat kalian mesti manfaatkan. Sekarang ini dengan zaman digitalisasi ini, kalian kan bisa ikut banyak webinar, Zoom, ataupun seminar, dan bahkan kursus-kursus global dari kampus-kampus bagus, seperti yang saya tahu digital marketing ya, saya mungkin bukan untuk anak ekonomi, tapi yang saya tahu itu ada kursus gratis ya, bisa dapat master, ataupun juga data analitik, ataupun juga programming apa, dan juga belajar sesuatu yang kalian tertarik ikut. Sekarang ini kan yang saya tahu sering sekali kalau ada Zoom, webinar, ataupun seminar apa online itu kan banyak yang menarik. Nah, tinggal kalian tertariknya mana. Sekarang kan banyak sekali, bahkan bukan hanya domestik, tapi internasional. Dan kalian nggak harus keluar rumah. Dan banyak kan gratis gitu loh. Sehingga kalau kalian bisa memanfaatkan secara maksimal, luar biasa. Termasuk minta sertifikat ya, karena kan harus ada buktinya. Dan juga kalian misalkan tertariknya apa? Lingkungan, cari aja yang semua terkait dengan lingkungan. Tertariknya apa? Terkait dengan industri, cari aja semuanya yang terkait dengan industri ya. Harus ada fokusnya juga. Nggak bisa semuanya sih ya, karena kalau semuanya ya bisa saja, tapi mungkin hasilnya tidak sebagus kalau ya ada yang kalian tertarik. Sehingga kalau kalian tertarik, ada passion di dalamnya, itu mengerjakannya itu dengan hati senang, riang, gembira, ya, tidak terpaksa karena mau kuliah ataupun ujian ataupun belajar. Tapi kalau memang senang kan
seperti kalian belajar sesuatu nggak usah disuruh, belajar sendiri. Nah, itu adalah tentunya hal yang luar biasa, termasuk juga jangan lupa ya bahwa tetap organisasi ya seperti offline ya sekarang bisa online juga kan. Itu juga harus dilakukan bukan hanya saja di kampus, mungkin juga di luar kampus karena kan banyak komunitas-komunitas ya. Ini kan sekarang lebih mudah, lebih bagus, dan juga lebih bisa mengembangkan diri kita. Saya kira diantaranya seperti itu, sehingga mestinya justru kalian karena sekarang ini belajar dari rumah, punya banyak waktu untuk mengembangkan diri, belajar, dan juga melakukan yang kalian senang lakukan. Karena hemat waktu, bahkan hemat biaya, kapan lagi gitu. Lihatnya seperti itu, jangan melihatnya negatif, lihatnya positif. Kapan lagi bisa melakukan seperti ini, termasuk misalkan kalian senang nulis, sambil nulis bahkan sekarang bisa nulis di blog, ataupun nulis di apalah ya, termasuk mungkin juga dikirim ke media massa, atau bahkan kalian bisa punya sendiri kan media sosial ataupun blog sendiri ataupun Instagram sendiri ataupun Twitter sendiri atau apapun lah ya. Itu jadi ini adalah luar biasa kesempatan yang kalian miliki, manfaatkan sehingga kalian mestinya bisa justru situasi begini berkembang lebih maju, lebih juga maksimal, dan juga akan membuat kalian nanti pasca pandemi, kalian bahkan akan bisa lebih baik, dan kalian bisa lulus bahkan dengan kemampuan dan kapasitas dan keilmuan yang luar biasa. Karena apa? Karena kalian punya banyak waktu. Di rumah, belajar, mencari ilmu, waktunya efisien dan hemat. Kapan lagi? Ya. Baik Ibu, terima kasih. Bagaimana teman-teman semua, sangat menarik sekali cerita pengalaman dari Ibu Sri Adiningsih. Dengan berbagai pengalaman Ibu Sri Adiningsih yang luar biasa, juga menjadikan inspirasi terutama mahasiswa ilmu ekonomi, terus percaya diri, terus berkontribusi untuk negara melalui jalan masing-masing. Dan khusus untuk pandemi ini, bisa diambil sisi positifnya, yaitu dengan mengembangkan diri dan melatih soft skill yang banyak tersedia melalui daring. Nah, jangan lupa teman-teman untuk nantikan inspirasi selanjutnya bersama kita berdua, aku Yuda dan saya Devita. Kami pamit undur diri. Dan sampai jumpa di lain waktu.